Atau kalau bicara Jokowi, ada yang menyatakan, oh kita harus lihat infrastruktur dan seterusnya, jangan ngomongin ijazahnya. Oke, kalau kita bicara itu, berapa hutang yang ditinggalkan, berapa legasi kerusakan lainnya, IKN akhirnya mangkrak, bahasanya Basuki sih akan molor, tapi bahasa yang pas itu IKN mangkrak. Ya. Maka saudara Joko Widodo, kalau saya jaksa agung, saya akan sidik saudara Joko Widodo karena telah melanggar undang-undang korupsi. Oke guys, jadi gini ya, ada video menarik ya guys. Jadi soal klaim ijazah Presiden Jokowi dan Gibran ya. Jadi dalam video ini kuasa hukum Roy Suryo ya, Ahmad Kasyirudin ya, itu memberikan pandangannya dengan santai tapi tajam guys. Jadi dia mengatakan ya, kasus Jokowi dan Gibran ini seperti dia gunakan bahasa like father like son. Jadi karena keduanya sama-sama bermasalah soal ijazah dan kelengkapan syarat jadi pemimpin, itu kata dia ya. Jadi menurut dia kalau cuma ketua RT atau RW sih mungkin tidak jadi soal ya. Tapi ini kan menyangkut seluruh rakyat Indonesia guys. Saya justru mendapat ungkapan yang agak pas dengan kasus ini. Antara Jokowi dan Gibran itu like father like son. Jadi dua-duanya juga bermasalah soal ijazah, soal kelengkapan syarat untuk menjadi pemimpin. Sayangnya ini pemimpin tertinggi di Republik ini. Kalau saudara Joko Widodo itu ketua RT, Gibran itu wakil ketua RW, mungkin nggak dipersoalkan karena dampaknya hanya kepada RT RW. Kalaupun ada masalah paling RT RW saja. Tapi ini kan soal seluruh rakyat Indonesia 285 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak saja sedang berbicara tentang kebenaran otoritas. Kita bicara kebenaran norma, kebenaran fakta, baru kita bicara tentang otoritas, siapa yang menyampaikan kebenaran. Sepanjang otoritas itu tidak bermasalah, saya pikir kita tidak mempersoalkan materi apapun yang disampaikan oleh otoritas. Bahkan di dalam kaidah ilmu hadis, sebelum kita bicara matan, redaksi hadis, yang pertama itu otoritas yang meriwayatkan, rawi namanya. Sekali saja perawi itu dusta, ditolak semua hadisnya. Nah sekarang kita bicara tentang ijazah yang disampaikan asli dari seorang yang terbukti banyak bohongnya. Ini pengacara yang satu ini memang kalau ngomong itu lugas saja, cepat gitu, kayak udah di luar kepala itu. Hal ini saudara Joko Widodo. Menurut Anda banyak bohongnya. Otoritas kebenaran itu hanya kepada saudara Joko Widodo, bisa terjerumus seluruh Republik ini, begitu loh. Saudara Norman yang membawa narasi ini kepada politik 2009. Sekarang rakyat nggak butuh 2009 seperti apa. Sekarang saja persoalan bangsa begitu banyak. Kalau kita bicara tentang politik 2009, sekarang politik untuk rakyat dulu lah. Apa sih yang sudah diberikan saudara Gibran kepada rakyat? Atau kalau bicara Jokowi, ada yang menyatakan, oh kita harus lihat infrastruktur dan seterusnya, jangan ngomongin ijazahnya. Oke, kalau kita bicara itu, berapa hutang yang ditinggalkan, berapa legasi kerusakan lainnya, IKN akhirnya mangkrak, bahasanya Basuki sih akan molor, tapi bahasa yang pas itu IKN mangkrak. Ya, ini legasinya Jokowi itu. Legasinya Jokowi ini. Lalu kalau legasi ini mau dilanjutkan, apakah kita mau melestarikan ya kerusakan bangsa ini lalu dikembalikan kepada negara? Lah ini utang 8.000 triliun. Semua negara IKN punya mangkrak. Itu berapa kerugian negara? Kalau saya jadi ketua KPK, proyek ikan itu adalah proyek yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi, maka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang 3199. Maka saudara Joko Widodo, kalau saya jaksa agung, saya akan sidik saudara Joko Widodo karena telah melanggar undang-undang korupsi. Gila, dia bicara luar biasa ya guys. Kalau dia jadi jaksa agung, udah habis Jokowi tangkapnya katanya. Kan kemudian ada pertanyaan, kalau kami tunjukkan pun nanti pasti tidak akan diterima. Itu subjektif. Persoalannya, apakah memang ada keraguan pada barang itu sehingga tidak berani ditunjukkan, dan kalau ditunjukkan justru akan membongkar aib yang selama ini ragu-ragu menjadi makin yakin bahwa barang ini bermasalah. Itu satu soal. Yang kedua, ketika kita memberikan kritik pada satu soalan dari institusi tertentu, jangan digeneralisir kita itu sedang mendelegitimasi institusi. Misalnya kepada KPU, hari ini 731 bermasalah. Apakah kemudian kepercayaan kita berikan penuh pada KPU, padahal KPU sendiri juga sudah menelanjangi dirinya dengan mengeluarkan kesalahan pada peristiwa keputusan 731. Artinya apa? Kalau kita punya nalar kritis, jangan digeneralisasi bahwa kita sedang mendelegitimasi institusi. Misalnya kita tidak percaya UGM lah, tidak percaya pada misalkan Kabar Reskrim, Barreskrim Polri lah, bahkan tidak percaya KPU, tidak. Kok masalahnya bisa jadi panjang gini guys, padahal hanya masalah ijazah aja gitu. Nah, kalau kita mau kembali kepada UGM, narasi yang harus dibangun itu apa sulitnya? UGM juga melakukan hal yang sama yang telah ditempuh oleh alumninya dalam ini Roy Suryo dan juga Rismon, agar apa? Tidak ada lagi praduga UGM subjektif melindungi saudara Joko Widodo.
Saya banyak setuju ya dari Oh harus setuju kan nggak ada yang bisa dibantah. Malah bilang setuju ya, makin enak lah ya si Suroi dan kawan-kawan. ini menarik soalnya. Jadi Pak Subandi ini juga tokoh ya. Jadi ini akan jadi ramai ini. Oh si bapak ini biasanya nggak terlalu pandai bicara ya guys. Kalau nggak cepat-cepat dituntasin, ramai. Iya. Kenapa? Karena nanti ditunggangin. Sebentar lagi Pak Subandi akan ditunggangin. Nah, narasi-narasi seperti ini yang menambah keruh suasana. Harusnya sampaikan saja pandangan. Tidak pernah saya menuduh ada yang menunggangi, tetapi konstruksi hukumnya seperti apa, normanya seperti apa, kemudian simpulan terhadap fakta, apakah memenuhi unsur dalam norma sehingga pendapat itu sesuai dengan norma yang dilanggar. Begitu cara berpikir. Jangan kemudian mengalihkan ada tunggangi, ada orang besar. Saudara ini sudah mirip-mirip Jokowi ya, sudah menuduh. Lama-lama saudara juga saya saya somasi. Aduh lucu juga ya. Jadi si Ahmad Kozinuddin ini kalau bicara dia selalu lugas ya, dia cepat seperti sudah di luar kepala gitu. Jadi orang-orang Jokowi memang kalau berdebat dengan dia itu selalu hampir bisa dibilang selalu kalah ya guys.